Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Kita lanjutkan akhwat Islam, azani Allah wa iyyakum, yaitu mawa'idhur rasul, nasihat dan peringatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di sini penulis buku membawakan hadis an Abi Dzar radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ma rawa anillah tabaraka wa ta'ala. Dari Abu Dzar, semoga Allah meridhoinya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perkara yang beliau riwayatkan dari Allah Ta'ala, yang disebut dengan hadis qudsi, bahwasanya Allah Ta'ala berfirman, ya ibadi inni haramtu dhulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadhalamu. Sesungguhnya aku telah mengharamkan kezaliman atas diriku, kata Allah. Ya wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku telah mengharamkan kezaliman atas diriku, dan aku jadikan kezaliman itu sesuatu yang haram di antara kalian. Maka jangan kalian saling berbuat zalim. Ya ibadi kullukum dhallun illa man hadaituh fastahduni ahdikum. Wahai hamba-hambaku, setiap kalian itu tersesat kecuali orang yang aku berikan hidayah. Maka mintalah hidayah kepadaku, niscaya aku akan berikan kalian hidayah. Ya ibadi kullukum ja'i' illa man at'amtuh fastat'imuni ut'imkum. Wahai hamba-hambaku, setiap kalian itu lapar, maka mintalah kepadaku, kecuali orang yang aku berikan makan. Maka mintalah kepadaku makan, niscaya aku akan memberi kepada kalian makan. Ya ibadi kullukum 'arin illa man kasautuh fastaksuni aksukum. Wahai hamba-hambaku, setiap kalian itu telanjang kecuali orang yang aku berikan pakaian. Maka mintalah pakaian kepadaku, niscaya aku akan berikan kamu pakaian. Ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfiru dhunuba jami'a fastaghfiruni aghfir lakum. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian selalu berbuat dosa di waktu malam dan siang, sementara aku senantiasa mengampuni dosa. Maka mintalah ampun kepadaku, niscaya aku akan ampuni dosa kalian. Ya ibadi innakum lan tablughu dhurri fatadhurruni wa lan tablughu naf'i fatanfa'uni. Wahai hamba-hambaku, kalian itu tidak akan bisa memberikan mudarat kepadaku, tidak pula kalian akan mampu untuk memberikan manfaat kepadaku. Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajuli wahidin minkum ma zada dhalika fi mulki syai'a. Hai hamba-hambaku, sesungguhnya kalaulah generasi awal kamu dan akhir kamu, manusia dan jin kamu, semuanya mereka di atas setakwa-takwa hati seseorang laki-laki di antara kalian, itu tidak akan menambah kerajaanku sedikit pun juga. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajuli wahid ma naqasa dhalika min mulki syai'a. Wahai hamba-hambaku, kalaulah generasi awal kalian sampai akhir kalian, manusia dan jin kalian, semua di atas hati yang paling buruk seseorang dari kalian, artinya semua hatinya buruk, itu pun tidak mengurangi kerajaanku sedikit pun juga. Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin fasa'aluni
fa'a'taitu kulla insanin mas'alatah ma naqasa dzalika mimma indi illa kama yanqusul mikhyatu idza udkhila al-bahra. Wahai hamba-hambaku, kalaulah generasi awal kalian sampai akhir kalian, manusia dan jin kalian, semua berkumpul di sebuah tanah lapang, dan semua mereka minta kepadaku, dan aku memberikan setiap manusia permintaannya, sama sekali tidak mengurangi kekayaanku, kecuali seperti jarum yang dimasukkan ke dalam lautan. Seperti itulah berkurangnya. Subhanallah. Ya ibadi, innama hiya a'malukum uhsiha lakum thumma uwaffikum iyyaha faman wajada khairan falyahmadillah wa man wajada ghaira dzalika fala yalumanna illa nafsah. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya amalan-amalan itu aku akan hitung untuk kalian, kemudian aku akan balas untuk kalian. Siapa yang menemukan balasan kebaikan, hendaklah ia memuji Allah. Dan siapa yang menemukan balasan selain kebaikan, maka jangan ia mencela kecuali dirinya sendiri. Hadis ini dikeluarkan Imam Muslim di nomor 2577. Kita akan bahas hadis ini, ya akhwal Islam. Di sini Rasulullah SAW meriwayatkan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala yang disebut dengan hadis Qudsi. Apa itu hadis Qudsi? Yaitu hadis yang Rasulullah riwayatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bedanya dengan Al-Quran, kalau Al-Quran lafaz dan maknanya semuanya dari Allah, sedangkan hadis Qudsi maknanya dari Allah namun lafaznya dengan ungkapan Rasulullah SAW sendiri. Ya. Di sini Rasulullah SAW meriwayatkan dari Allah Jalla wa'ala bahwasanya Allah Ta'ala berfirman, ya ibadi, hai hamba-hambaku. Allah memanggil kita semuanya hamba-hamba Allah. Semua kita hamba Allah. Adakah di dunia ini yang bukan hamba Allah? Tidak ada, semua hamba Allah. Baik dia seorang pemimpin, baik dia rakyat, baik dia orang Arab, orang Indonesia, orang Eropa, baik dia putih, mau hitam, baik dia merah ataupun kuning ataupun semuanya. Semua yang ada di muka bumi ini dan semua yang ada di alam semesta ini hamba-hamba Allah. Kita semua manusia hamba Allah. Ya, Tuhan kita satu. Maka di sini Allah memanggil kita semuanya. Wahai hamba-hambaku, inni haramtu dzulma ala nafsi, sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman atas diriku. Apa itu kezaliman? Kezaliman itu adzulm, artinya adalah wad'u syai' fi ghairi mahalli. Zalim itu artinya meletakkan segala sesuatu bukan pada tempatnya, itu zalim namanya. Ya. Meletakkan sesuatu pada tempatnya itu bukan pada tempatnya zalim. Adapun kalau ia letakkan sesuatu pada tempatnya itu disebut dengan adil. Kebalikan zalim adalah adil. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengharamkan atas diri kezaliman. Artinya Allah tidak akan pernah meletakkan segala sesuatu bukan pada tempatnya. Allah meletakkan kefakiran itu semua dengan keadilan. Allah meletakkan kekayaan semua itu dengan ilmu, ya, dan karunia serta rahmatnya. Allah memberikan balasan kebaikan semua itu dengan karunia dan rahmatnya. Dan Allah memberikan adab yang pedih semua itu dengan keadilan. Dan tidak mungkin Allah menzalimi hambanya sedikit pun juga. Makanya Allah berfirman, wala yadhlimu rabbuka ahada, dan Rabbmu tidak akan pernah menzalimi siapapun juga. Ketika kita tidak diberi oleh Allah harta dunia, bukan berarti Allah zalim dan bakhil, tidak. Akan tetapi itu adalah merupakan konsekuensi dari keadilan dan hikmah serta rahmat. Ada orang diberikan oleh Allah kekayaan, ya. Ada orang yang Allah berikan kepada mereka kemiskinan. Bukan berarti Allah zalim, bukan berarti Allah bakhil, dan itu pun juga bukan menunjukkan
seseorang itu dikasih sayangi oleh Allah karena apa, dengan tandanya adalah diberikan harta. Tidak. Kaya, miskin itu bukan tanda kasih sayang Allah kepada seorang hamba. Akan tetapi kasih sayang Allah hakikatnya adalah siapa yang diberikan hidayah, keimanan, ketakwaan, ketaatan, maka itulah orang-orang yang diberikan oleh Allah rahmat dan kasih sayangnya. Ada orang yang terlahir dalam keadaan cacat, Allah tidak zalim. Banyak di antara kita karena kurangnya keilmuan tidak mengerti kenapa terjadi begini dan begitu. Lalu dengan kekurangan ilmu kita ini, kita tuduh Allah subhanahu wa ta'ala bahwa Allah zalim, Allah tidak sayang, dan yang lainnya. Akibat daripada apa? Kurangnya ilmu kita. Sedangkan Allah berbuat semuanya dengan ilmu. Makanya jadikan sebuah ayat kaidah dalam kehidupan kita. Apa itu? Allah berfirman, wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Allah yang maha tahu, kamu tidak tahu. Allah berfirman, wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Tidaklah kalian diberikan ilmu kecuali sedikit saja. Ilmu kita sedikit. Bagaimana kita yang ilmunya sedikit hendak mengomentari ilmu Allah yang luas tak terhingga? Makanya kewajiban seorang hamba adalah yakin semua perbuatan Allah itu adil, tidak mungkin zalim. Yang kita pandang zalim di mata kita itu akibat kekurangan ilmu kita. Hakikatnya itu bukan kezaliman, karena Allah lah yang maha tahu. Allah terkadang tidak memberi bukan karena Allah bakhil, tapi Allah tidak memberi karena ingin memberi yang lebih baik dari itu. Allah menghalangi dari seseorang ya harta dunia, bisa jadi karena ilmu Allah bahwa dia kalau diberikan harta menjadi orang yang lupa daratan. Akhirnya diberikan dia kesempitan rezeki agar ia tidak menjadi orang-orang yang sombong. Ia selamat daripada tertipu dengan dunia. Ia selamat daripada kesombongan dan yang lainnya. Maka Allah tidak mungkin zalim ya akhi. Karena Allah telah mengharamkan atas dirinya kezaliman. Tidak pernah Allah menzalimi hamba-Nya. Allah berfirman, ya inna Allah la yadhlimu mithqala dzarrah. Allah tidak pernah menzalimi sebesar biji sawi sedikit pun juga. Sekecil apapun Allah tidak pernah berbuat zalim. Tapi hambalah yang tidak mengerti. Lalu Allah berfirman, wa ja'altuhu bainakum muharrama. Dan aku menjadikan kezaliman itu sesuatu yang diharamkan di antara kalian. Maka Allah mengharamkan kezaliman di antara manusia untuk saling berbuat zalim. Baik itu zalim terhadap dirinya sendiri dengan cara memaksiati Allah. Karena orang yang memaksiati dirinya, yang memaksiati Allah subhanahu wa ta'ala sebetulnya sudah menzalimi dirinya sendiri. Bukankah larangan Allah semuanya mudarat? Ya. Maka orang yang melanggar larangan Allah, hakikatnya dia sudah memberikan kepada dirinya mudarat. Bukankah perintah Allah semuanya adalah maslahat? Dan apabila ditinggalkan malah menimbulkan mudarat? Jawab ya. Maka orang yang meninggalkan perintah Allah, hakikatnya ia sudah menzalimi dirinya sendiri. Maka menzalimi diri sendiri dengan cara memaksiati Allah haram. Apalagi zalim terhadap orang lain, maka ini pun juga haram besar. Dosanya besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ya akhal Islam, semua bentuk kezaliman dalam Islam haram. Dan Allah telah mengharamkan kezaliman. Dan Allah telah menyediakan azab yang sangat pedih bagi orang-orang yang berbuat zalim. Maka Allah berfirman, fala tadzalamu. Jangan kalian saling berbuat zalim. Maka tidak boleh membalas kezaliman dengan kezaliman. Kalau ada orang yang menzalimi kita, bolehkah kita kemudian menzalimi dia? Maka itu jelas tidak diperbolehkan. Ya, apabila ada orang yang menggibah kita, bolehkah kita balas dengan cara menggibah dia? Tentu ini diharamkan. Kalau ada orang yang
mengambil harta kita, lalu kita balas dengan cara kita menghabiskan harta dia, ini pun juga tidak diperbolehkan. Maka tentu ya akhal Islam azani Allah wa iyyakum, kezaliman di dalam Islam sekecil apapun haram. Kita misalnya diledek orang, hai jahil, hai bodoh, kita marah, lalu kita membalas meledek dengan yang lebih, kamu bodoh, ya, dan setan misalnya. Kita berbuat zalim dengan tambahan kata-kata setan itu, tetap itu kezaliman. Maka ya akhal Islam, kezaliman sekecil apapun pasti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Siapa yang mengamalkan kebaikan sekecil apapun, ia akan melihat ya balasannya. Dan siapa yang berbuat kezaliman maka keburukan sekecil apapun, ia akan melihat balasannya. Na'udzubillah. Lalu Allah berfirman, "Ya ibadi, wahai hambaku, kullukum dhallun illa man hadaitu." Setiap kalian itu tersesat. Kata-kata tersesat mempunyai terkadang makna artinya tidak di atas keilmuan. Karena orang yang tidak di atas keilmuan, ia tersesat, ia tidak tahu jalan, ia tidak tahu ilmunya. Makanya disebutkan dalam sebuah riwayat, innal abda la yuladu aliman. Seorang manusia itu tidak dilahirkan dalam keadaan berilmu. Ya. Nah, kalau ternyata ketika ia lahir tidak berilmu, sampai besar pun ia tidak berilmu, maka orang yang tidak berilmu pasti identik akan tersesat. Karena untuk tidak tersesat membutuhkan ilmu, saudaraku. Kita mau pergi ke sebuah kota tapi kita tidak tahu jalan yang mengantarkan kita ke kota tersebut. Kita juga tidak mau bertanya kepada orang, tidak mau melihat peta. Saya yakin kita tidak akan sampai. Kenapa? Karena kita tidak tahu ilmunya. Kita mau membuat sebuah makanan tapi kita tidak tahu ilmunya. Saya yakin kita tidak akan bisa itu. Kita ingin masuk surga, tapi kemudian kita tidak tahu jalan menuju surga. Kita pasti akan tersesat. Maka manusia itu pada asalnya memang tersesat, tidak tahu ilmu. Ya. Sebagaimana Allah berfirman juga, wal asri innal insana lafi khusr. Demi masa sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam keadaan merugi. Maka Allah mengatakan, hai hamba-hambaku, setiap kalian itu tersesat. Illa man hadaitu, kecuali orang yang aku berikan hidayah. Kita manusia butuh hidayah, saudaraku. Hidayah itulah yang membimbing kita kepada kebaikan. Hidayah itu yang akan membedakan kita dengan binatang ternak. Hidayah itu yang menuntun kita kepada jalan surga. Tanpa hidayah dari Allah, kita tidak akan bisa masuk surga. Tanpa hidayah dari Allah, kita tidak akan tahu bagaimana kita harus hidup di dunia ini. Bayangkan mereka-mereka yang jauh dari hidayah, hidupnya bagaikan binatang ternak, hanya sebatas makan, minum, syahwat. Ya, tidak peduli lagi apakah mereka akan menzalimi manusia atau tidak, yang penting mereka senang. Tapi dengan adanya hidayah, subhanallah, membentuk manusia-manusia yang takut kepada Allah, yang tidak berani memaksiati Allah, yang senantiasa amanah, yang senantiasa kuat, yang senantiasa Masya Allah profesional dalam hidupnya. Kenapa? Karena adanya takut dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan berharap pahala. Adanya hidayah syariat, seseorang tahu ya bagaimana adab-adab dalam hidupnya, bagaimana akhlakul karimah, bagaimana akidah yang benar, bagaimana manhaj di dalam hidup, dalam beragama, dalam memahami kehidupan ini. Ya akhal Islam azani Allah. Allah berfirman, hai hamba-hambaku, setiap kalian itu tersesat, kecuali orang yang aku berikan hidayah. Fastahduni ahdikum, mintalah hidayah kepadaku. Mintalah.
Makanya dalam setiap sholat kita diperintahkan oleh Allah mengucapkan ihdinas siratal mustaqim. Karena hidayah Allah itu sangat banyak, saudaraku. Hidayah Allah itu luar biasa sangat banyak. Terkadang kita mendapat hidayah dari sisi akidah, tapi dalam tata cara ibadah kita belum mendapatkan hidayah. Kita bisa mendapatkan hidayah dalam tata cara berpakaian, tapi ternyata lisan kita belum mendapatkan hidayah. Berapa banyak hidayah yang sudah kita pelajari? Sedikit sekali. Lihatlah kitab-kitab yang berisi hidayah. Al-Quran dari awal sampai akhir isinya hidayah. Hadis-hadis Nabi, Sahih Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah. Demikian pula kitab-kitab para ulama yang sangat banyak isinya hidayah. Sudah berapa kitab yang sudah kita bahas, sudah kita pelajari? Hidayah Allah sangat banyak. Makanya kita setiap hari diperintahkan untuk minta hidayah, minta hidayah, minta hidayah. Karena kebutuhan kita kepada hidayah melebihi kebutuhan kita kepada nafas. Ya, melebihi kebutuhan kita kepada makan dan minum. Karena makan dan minum untuk kehidupan badan, sedangkan hidayah, ilmu untuk kebutuhan hati kita, saudaraku. Itulah makanan hati. Nah, inilah saudaraku sekalian. Maka mintalah hidayah kepada Allah. Namun tentunya ketika kita minta hidayah, ya Allah berikan aku hidayah, ya Allah berikan aku hidayah, bukan berarti kemudian kita tidak mau menuntut ilmu, kita berlepas diri, nanti kalau Allah berikan hidayah, tentu nanti aku akan taat sendiri. Ini sama sekali tidak dibenarkan. Bukankah kalau kita minta kepada Allah, ya Allah berikan aku rezeki, konsekuensinya kita mencari rezeki. Kalau kita minta kepada Allah, ya Allah berikan aku makan, konsekuensinya kita cari makan. Demikian pula ketika kita minta hidayah, ya Allah aku minta kepada Engkau hidayahmu, konsekuensinya kita cari. Datangi majlis-majlis ilmu yang diasuh oleh para asatidzah, ustadz-ustadz yang kokoh keilmuannya. Cari. Pergi. Ya, karena ilmu itu harus didatangi. Ya, banyak di antara kita yang lebih senang mendatangkan ustadz ke tempat kita, ke rumah kita. Tapi untuk kita pergi menuntut ilmu malas. Sehingga akhirnya kurang berkah keilmuan kita. Sementara para ulama mengatakan al-ilmu yu'ta. Ilmu itu yang lebih baik didatangi. Kenapa? Karena kita yang butuh. Kita yang membutuhkan ilmu, saudaraku. Kalau kita saja ya butuh duit, kita harus pergi mendatangi tempat-tempat duit untuk berdagang dan yang lainnya. Maka kita butuh hidayah. Datangilah tempat-tempat yang di situ disebarkan hidayah, majlis-majlis ilmu. Ya ibadi, kullukum jai, illa man at'amtuhu fastat'imuni ut'imkum. Kemudian Allah berfirman, hai hamba-hambaku, setiap kalian itu lapar. Karena kalau bukan karena Allah memberikan kepada kita makanan, setiap kita lapar. Kita tidak bisa makan. Illa man at'amtu, kecuali yang aku berikan padanya makanan. Iya. Siapa manusia yang tidak butuh makan? Manusia butuh makanan. Hendaklah mereka-mereka yang sombong itu berpikir 2 kali lipat, bahkan 50 kali lipat. Kalau ia sombong kepada Allah, kepada pencipta langit dan bumi, mampukah dia untuk mendatangkan makanan jika Allah tahan dari langit? Jika Allah memerintahkan bumi untuk tidak menumbuhkan tanaman-tanaman, dari mana dia akan bisa makan? Kita butuh makan, saudaraku. Iya, makanan-makanan yang kita makan itu semua siapa yang menumbuhkan? Buah-buahan yang ranum, padinya yang kita butuhkan menjadi nasi. Demikian pula rotinya yang kita butuhkan ya berupa gandum ataupun terigu ataupun yang lainnya. Semua itu dari tanah. Belum lagi airnya. Bagaimana kalau ternyata Allah jadikan tanaman-tanaman itu mati, kemudian ia
tidak lagi tumbuh. Pasti kita pun juga mati. Kita semua butuh kepada karunia Allah, saudaraku. Maka Allah mengatakan, hai hamba-hambaku, setiap kalian itu lapar, kecuali yang aku berikan makan, maka mintalah makan kepadaku. Minta kepada Allah makan. Yang kita minta adalah makanan yang halal. Yang kita minta adalah kekuatan untuk bisa menjadikan makanan itu bisa menimbulkan ketaatan. Yang kita harapkan adalah supaya makanan itu bisa bermanfaat dan untuk kehidupan. Jangan sampai kita makan seperti hewan, hanya sebatas rakus untuk makan dan makan dan makan, tapi ternyata tidak sama sekali menimbulkan ketaatan kepada Allah. Ternyata makan itu hanya sebatas menimbulkan kemalasan untuk menaati Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah. Sallallahu salamata wal afiyah. Ya ibadi kullukum 'arid. Setiap wahai hamba-hambaku, setiap kalian itu telanjang. Siapa yang menumbuhkan tanaman-tanaman yang bisa dijadikan untuk bahan pakaian kalau bukan Allah Subhanahu wa taala? Siapa yang menumbuhkan tanaman kapasnya? Siapa yang menumbuhkan kain wolnya untuk dibuat pakaian? Demikian pula berbagai macam tumbuhan-tumbuhan yang digunakan untuk membuat pakaian manusia yang kita pakai ini dari tumbuhan, dari binatang, dan yang lainnya. Siapa yang menciptakan itu? Kalau bukan Allah Subhanahu wa taala. Setiap kita telanjang. Kita lihat di pedalaman-pedalaman orang-orang yang lebih senang telanjang karena tidak mendapat hidayah dan ternyata tidak punya kemampuan untuk memberi pakaian. Maka Allah berfirman, setiap kalian itu telanjang. Illa man kasautuh, kecuali orang yang aku berikan pakaian. Mintalah pakaian kepadaku. Minta pakaian yang bisa menutup aurat kita. Dan aneh di zaman ini, subhanallah, Allah berikan kepada kita nikmat pakaian yang luar biasa. Pergi antum ke Tanah Abang. Kain di sana bergelondong-gelondong. Tapi subhanallah banyak orang yang lebih senang berpakaian minim. Wanita-wanita lebih senang memakai pakaian-pakaian minim. Padahal nikmat Allah berupa kain luar biasa. Bagaimana jadinya kalau ternyata Allah cabut nikmat tersebut? Akibat maksiat kita. Karena kita tidak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allah memerintahkan kita untuk menutup aurat, tapi kita lebih senang untuk mengumbarnya. Wahai hamba-hambaku, ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar. Lalu Allah berfirman, wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian itu selalu berbuat dosa di waktu siang dan malam. Demikian memang manusia. Kita manusia hidup selalu tak pernah lepas dari dosa. Apalagi ini di zaman yang penuh fitnah. Siapa di antara kita satu hari saja yang tidak berbuat dosa? Sulit sekali rasanya. Setiap kita selalu berbuat dosa. Nabi SAW sabda, kullu bani Adam khata'. Setiap anak Adam itu pasti banyak berbuat salah. Iya. Tapi subhanallah, kita memiliki Allah Maha Pengampun. Rabb kita Jalla wa'ala itu Maha Pengampun dan tidak ada satupun dosa yang tidak diampuni jika kita minta ampun kepada Allah. Allah berfirman, ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian itu selalu berbuat dosa di waktu malam dan di waktu siang. Wa ana aghfiru dzunuba jami'a, sementara aku mengampuni seluruh dosa. Wajib kita yakini Allah itu Maha Pengampun. Tapi keyakinan ini bukan berarti membuat kita semakin berbuat dosa, tidak. Allah berfirman, fastaghfiruni, minta ampunlah kepadaku. Segera kita istighfar. Segera kita taubat, segera kita minta ampun kepada Allah sebelum kerongkongan sampai ke nyawa kita sampai ke kerongkongan kita. Segera kita istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ia bersabda, ya ayuhan nas tubu ila Allah wastaghfiruh fa inni atubu ila Allah wa astaghfiruh fil yawmi mi'ata marrah. Wahai manusia, bertaubatlah kalian kepada Allah dan istighfarlah kepada Allah.
Karena aku, kata Rasulullah, setiap harinya bertaubat dan beristighfar 100 kali. Bayangkan, subhanallah. Beliau manusia yang telah dijamin masuk surga. Ternyata setiap harinya istighfar dan taubat 100 kali. Bagaimana dengan kita, saudaraku sekalian? Maka subhanallah, betapa Allah Maha Pengampun. Siapapun yang minta ampun kepada Allah, sebesar apapun dosanya, pasti Allah ampuni. Jangan berputus asa dari rahmatnya. Allah berfirman, "Qul li ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, innahu huwal ghafurur rahim." Wahai katakan kepada hamba-hambaku yang melampaui batas itu, jangan kalian merasa putus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni seluruh dosa, dan sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Yakinlah ya akhi. Jangan katakan, saya sudah terlalu banyak berbuat dosa, sepertinya Allah sudah tidak akan ampuni dosaku. Wallahi, ucapan ini saja sudah dosa. Dia berburuk sangka kepada Allah. Padahal Allah senantiasa berkata dalam Al-Quran dan hadisnya, siapapun yang minta ampun, pasti Allah ampuni dosanya. Dalam riwayat Tirmidzi juga, Allah Ta'ala berfirman dalam hadis qudsinya, "Ya ibna Adam, law balagat dhunubuka anana as-sama, thumma astaghfartani, ghafartu lak." Hai anak Adam, kalaulah dosamu memenuhi awang-awang di langit, saking banyaknya dosamu, kemudian kamu minta ampun kepadaku, pasti aku akan ampuni dosamu. Subhanallah. Rabb kita Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, saudaraku. Ya ibadi, kemudian Allah berfirman, wahai hamba-hambaku, innakum lan tablughu dhurri fatadhurruni wa lan tablughu naf'i fatanfa'uni. Wahai hamba-hambaku, kalian tidak akan bisa memberikan mudarat kepadaku, kalian pun tidak akan bisa memberikan manfaat kepadaku, karena kita manusia lemah, kita butuh kepada Allah. Maksiat yang kita lakukan sama sekali tidak membahayakan Allah. Maksiat itu hakikatnya membahayakan diri kita sendiri. Ketaatan yang kita lakukan, sholat, zakat, puasa, apakah itu untuk manfaat Allah? Tidak. Itu semua untuk manfaat diri kita sendiri. Makanya Allah mengatakan, in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Siapa yang jika kalian berbuat baik, kata Allah, maka perbuatan baik itu untuk diri kalian sendiri. Dan jika kalian berbuat buruk, maka keburukan itu juga untuk kalian sendiri. Apakah ketika kita mengancam Allah, ya Allah, ya terkadang ada seseorang mengancam Allah dengan mengatakan, ya Allah, kalau engkau tidak beri aku akan tidak akan mau sholat, tidak mau taat kepadamu. Apakah dengan cara itu kita akan memberikan mudarat kepada Allah? Jawab tidak sama sekali. Justru itu semua hanya akan memudaratkan hidup kita. Sebab maksiat yang kita lakukan mencelakakan diri kita, mendatangkan azab untuk kita. Ketaatan yang kita lakukan itu untuk kebaikan kita dan maslahat diri kita. Allah tidak butuh kepada ketaatan hamba. Allah pun tidak akan termudarati dengan maksiat hamba sama sekali. Karena Allah tidak membutuhkan hamba-hambanya. Maka ya akhi, ketaatan yang kita lakukan untuk kebaikan diri kita. Ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajuli wahidin minkum. Wahai hamba-hambaku, kalaulah generasi awal kalian sampai generasi akhir kalian, manusia dan jin kalian, semua mereka takwa semuanya, itu sama sekali tidak mengurangi kerajaanku, tidak menambah kerajaanku sedikit pun juga, menunjukkan akan keluasan kerajaan Allah yang sangat luas, luar biasa. Demikian pula ya hamba-hambaku, kalaulah generasi awal kalian sampai akhir kalian, manusia dan jin kalian, semua mereka itu hatinya buruk,
tidak bertakwa kepada Allah, tidak beriman kepada Allah, itu pun tidak mengurangi sama sekali kerajaan Allah. Tidak sama sekali. Menunjukkan bahwa Allah ghaniyun 'anil alamin. Allah tidak butuh kepada manusia. Allah tidak butuh kepada makhluk-makhluknya. Justru makhluklah yang fakir kepada Allah, butuh kepada Allah. Makanya Allah mengatakan, ya ayuhan nas antumul fuqara'u ilallah. Ya wahai manusia, kalian itu fakir kepada Allah. Kalian itu butuh kepada Allah. Semua kita butuh. Semua kita lemah, saudaraku. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku. Lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum, kalaulah generasi awal kamu sampai generasi akhir kamu, manusia dan jin kamu, semuanya berkumpul di tanah lapang. Semua mereka berdoa dan meminta kepada Allah, dan semua mereka, setiap mereka itu dikabulkan permintaannya oleh Allah. Itu tidak mengurangi kekayaan Allah, kecuali seperti jarum yang dimasukkan ke lautan. Subhanallah, betapa kayaannya Allah. Sementara kita manusia miskin, saudaraku. Sekaya-kayanya manusia di dunia itu hanyalah setetes dari samudra kekayaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan tidak sampai setetes. Saudaraku sekalian, ikhwatul iman, azani Allah wa iyyakum. Maka subhanallah, ini perkataan Allah Subhanahu wa ta'ala membuat kita jangan putus asa untuk terus meminta dan meminta. Ingat, Allah Maha Kaya. Mintalah terus kepada Allah, minta terus kepada Allah. Berbeda dengan manusia, kalau diminta dia akan marah. Sedangkan Allah, semakin seorang hamba minta terus, Allah akan cinta kepada hamba itu. Ya ibadi innama hiya a'malukum uhsiha lakum. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya amalan-amalan kalian itu aku akan hitung untuk kalian. Tsumma uwaffikum iyyaha, kemudian aku akan berikan balasan untuk kalian. Setiap amalan kita, ucapan kita, perbuatan kita, lirikan mata kita, ya, gerakan tangan kita, kaki kita, semua perbuatan kita, ingat, semua itu akan diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Faman wajada khairan falyahmadillah. Siapa yang menemukan balasan kebaikan, pujilah Allah, karena Dia yang memberikan kepada kamu hidayah, karena Dia yang memberikan kepadamu karunia-Nya, sehingga kamu bisa menaati Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga Allah pun memberikan balasan yang terbaik buat kamu. Waman wajada ghaira dzalik, dan siapa yang menemukan balasannya ternyata keburukan berupa api neraka, fala yalumanna illa nafsah, maka jangan ia mencela kecuali dirinya sendiri. Salah siapa? Sudah datang kepadanya pemberi peringatan, kenapa ia tidak mau mengikuti kebenaran? Sudah Allah utus para rasul, sudah Allah turunkan kitab-kitab suci, kenapa ia lebih mengikuti hawa nafsunya? Maka kalau ternyata ia diberikan oleh Allah siksa api neraka, jangan mencela siapa-siapa kecuali dirinya sendiri. Allah tidak pernah menzalimi siapapun juga. Allahu a'lam. Subhanallah, ini adalah merupakan hadis yang agung, saudaraku sekalian, yang hendaknya menimbulkan kita, semakin kita merasa fakir kepada Allah, semakin kita bertakarub kepada Allah, semakin kita minta ampun dan istighfar kepada Allah, semakin kita berusaha untuk menjadi hamba-hamba Allah yang sejati, yang menghambakan diri kita kepada Allah, bukan menghambakan kepada hawa nafsu, bukan pula kepada dunia dan yang lainnya. Wallahu a'lam. Syukran jazakallahu khair atas penjelasan yang telah disampaikan oleh Ustaz di kesempatan pagi hari ini. Semoga kita semua bisa mengambil manfaatnya dari pembahasan kitab Mau'izatul Rasul dan pembahasan mengenai hadis qudsi yang insyaallah banyak sekali manfaat yang kita telah simak kita bersama ya. Dan selanjutnya kita buka sesi interaktif. Baik, kesempatan pertama Ustaz, kami akan angkat pertanyaan di layanan pesan singkat terlebih dahulu. Dari penanya yang berada di Cibubur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, bolehkah kita mendoakan keburukan secara umum bagi orang yang berbuat kedzaliman di tempat umum? Misalkan sering membuat kebisingan
atau juga sering mengotori tempat umum dengan membuang sampah sembarangan dan lain-lain, Ustadz. Mohon penjelasannya. Tentunya saudaraku sekalian, mendoakan keburukan untuk orang-orang yang berhak didoakan sesuatu yang dibolehkan, boleh-boleh saja. Namun tentu agama kita memberikan kepada kita sesuatu yang lebih baik, yaitu dengan cara kita mendoakan kebaikan supaya mereka diberikan hidayah. Karena bila kita doakan hidayah, maka kita mendapatkan dua perkara. Ya. Perkara yang pertama, kita dapat pahala besar di sisi Allah. Perkara yang kedua, keburukan itu akan hilang. Ya, misalnya ada orang yang berbuat kebisingan, ada orang yang suka mengganggu orang, lalu kita doakan supaya orang tersebut dapat hidayah. Ya Allah, berikan dia hidayah. Ternyata Allah kabulkan. Maka kita, Masya Allah, kebaikan berkali-kali lipat. Dia dapat hidayah, Alhamdulillah. Menjadi kebaikan untuk dirinya. Yang kedua, kita yang mendoakan dapat pahala, Alhamdulillah. Yang ketiga, dia akan, setelah dia mendapatkan hidayah, dia akan tinggalkan perbuatan keburukannya itu dan menggantikannya dengan berbuat baik kepada manusia, sehingga manfaat dan maslahatnya jauh lebih besar daripada kita mendoakan keburukan sebatas ya Allah, ya orang itu semoga dilaknat, ya karena suka ganggu orang, yang ternyata Allah kabulkan, dia terkena laknat dan yang lainnya. Akhirnya apa yang terjadi? Ya, dia dengan didoakan keburukan itu ternyata bukannya meninggalkan keburukan, malah semakin menjadi-jadi dalam keburukan. Akibat didoakan ya dengan keburukan, sehingga dia benar-benar jadi orang buruk. Akhirnya apa yang terjadi? Keburukan yang kita harapkan hilang itu ternyata tidak hilang. Bisa jadi malah bertambah-tambah. Iya, Allahu a'lam. Nah. Syukran jazakallahu khairan atas jawaban dan nasihat Ustaz demikian. Dan selanjutnya ada pertanyaan kembali Ustaz mengenai hidayah. Ya Ustaz, mohon nasihatnya bagi kami para pengurus pengajian atau juga pengurus masjid yang dimana kami semangat untuk menjadi bagian penyampai hidayah bagi orang lain. Nah, tapi kadang kami lupa kepada diri sendiri untuk duduk di majelis ilmu untuk mempertahankan hidayah yang telah kami dapatkan. Mohon nasihatnya Ustaz. Ini tentunya jangan sampai terjadi pada diri kita. Kita ingin menyelamatkan orang lain dari api neraka dengan mengorbankan diri kita sendiri. Sebuah kesalahan. Kita ya sibuk jadi panitia tablik akbar. Akhirnya karena sebagai panitia sibuk sana sini, tapi kita ya mendapatkan bagian ilmunya paling sedikit sekali. Bahkan tidak. Hanya sebatas meyakini yang penting saya sudah dapat hidayah, sudah dapat pahala dari mengadakannya. Betul, memang Anda sudah dapat hidayah, sudah mendapatkan pahala. Tapi masalahnya pahala mereka yang mendapatkan ilmu ternyata jauh lebih besar manfaatnya. Karena manfaat ilmu itu jauh lebih besar ya akhi. Iya. Bukan berarti kalau gitu saya nggak usah jadi panitia aja deh. Ini pun juga tidak benar. Sebab kalau antum tidak jadi panitia, siapa yang akan menghidupkan sunnah di tengah-tengah masyarakat kita? Harus ada yang jadi panitia. Namun, Anda yang jadi panitia, berpikir juga. Jangan sampai ternyata saya tidak kebagian daripada ilmu yang disampaikan oleh ustadz tersebut. Kalau Anda seksi yang paling sibuk, maka Anda setelah kajian berusahalah minta rekaman kajian. Minta dong, saya kan tadi sibuk. Sebetulnya saya nggak mau sibuk. Saya pengennya dapat ilmu. Saya harus jemput ustadz ini kesana kesini, akhirnya saya harus kehilangan kesempatan banyak untuk menuntut ilmu. Ya, kasih syarat.
Syaratnya saya harus minta ke rekamannya supaya saya bisa menuntut ilmu dan mengkaji dan bisa mendapatkan ilmu. Ya. Nah, ini harus ada seperti itu. Kalau hanya sebatas semangatnya untuk jadi panitia tapi tidak ada semangat menuntut ilmu, ini juga salah. Kita harus ya jadi panitia itu kebaikan dan mendapatkan ilmu kebaikan, sehingga kita berpikir bagaimana panitia itu 2 kali lipat keuntungannya. Kalau mereka yang hadir cuma dapat 1 kali lipat aja dapat ilmunya, udah. Panitianya harusnya dapat 2 kali lipat, dapat pahala mengadakan fasilitas ilmu, yang kedua mendapatkan ilmunya dan duduk di majelis ilmu. Ya, Allahu a'lam. Nah. Ya, baik, syukran jazakallahu khair atas jawabannya. Demikian untuk 2 pertanyaan yang telah kami ajukan di layanan pesan singkat, dan selanjutnya kami berikan kesempatan di layanan telepon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dengan Bapak Kadan dari Cianjur. Silahkan Pak Kadan. Ya, yang mau Pak Ustadz begini, saya pernah mendengar bahwa sekarang kan bulan haram, Pak Ustadz. Katanya kalau di bulan haram dosa dan pahala itu dilipat gandakan. Yang saya tanyakan, apakah dilipat gandakan itu kualitasnya atau kuantitasnya, Pak Ustadz? Itu yang pertama. Dan yang kedua, kita kan dianjurkan untuk berpuasa. Sedangkan dalam puasa itu berbagai macam. Ada yang puasa ayam mulbir, puasa Senin Kamis, dan puasa Nabi Daud, Pak Ustadz. Yang pertanyaannya, apakah kita harus memilih satu di antara beberapa macam, ataukah kita memvariasikan? Contohnya, bulan ini kita puasa Nabi Daud, bulan berikutnya puasa Senin Kamis, atau bagaimana, Pak Ustadz? Iya, baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa ta'ala melarang berbuat zalim di bulan-bulan haram. Allah berfirman, "Fala tadlimu fihinna anfusakum." Jangan kalian berbuat zalim ya dan menzalimi diri kalian sendiri di bulan-bulan haram itu. Para ulama mengatakan artinya perbuatan zalim, perbuatan dosa di bulan-bulan haram itu dilipat gandakan. Dilipat gandakan dari sisi kuantitasnya. Ya. Adapun dari suatu sisi kualitasnya sudah pasti. Tapi dilipat gandakan. Yang biasanya misalnya dosa itu 1, ini 1 tapi satunya lebih besar. Ya. Yang pahalanya juga demikian. Yang bisa jadi di bulan-bulan yang lain hanya ditulis oleh Allah 10 misalnya. Di bulan itu Allah tuliskan sampai ya 200 misalnya. Maka hanya Allah yang Maha tahu bagaimana besarnya. Yang jelas setiap mukmin, setiap muslim wajib menghormati dan memuliakan bulan-bulan haram. Ini kita di bulan Muharram. Kita telah melewati 2 bulan haram sebelumnya, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Sekarang kita berada di penghujung dari 3 bulan haram tersebut di bulan Muharram. Dan di bulan Muharram ini sangat dianjurkan banyak berpuasa. Karena Nabi SAW menyebutkan dalam hadisnya, sabda, "Afdalus siyam ba'da Ramadan, siyamu syahrillahil muharram." Sebaik-baik puasa di bulan Ramadan, sebaik-baik puasa setelah bulan Ramadan adalah berpuasa di bulan Muharram. Bagaimana? Apakah memperbanyak puasa di bulan Muharram? Bolehkah kita berpuasa sebulan penuh? Jawab, tidak boleh. Karena itu tidak pernah dilakukan Rasulullah SAW. Aisyah mengatakan tidak pernah Rasulullah berpuasa sebulan penuh kecuali di bulan Ramadan. Dan tidak pernah Rasulullah berpuasa kebanyakan bulan kecuali di bulan Sya'ban. Berarti yang kita lakukan apa? Maka kita lakukan misalnya puasa yang terbaik. Di antara Nabi bersabda, sebaik-baik puasa adalah puasa Daud. Berarti kita bisa lakukan puasa Daud di bulan ini. Sehari puasa, sehari tidak, sehari puasa, sehari tidak, terus demikian. Kalau kita tidak mampu itu, maka cukup Senin Kemis misalnya. Ya, yang jelas kita berusaha. Kalau tidak mampu itu, coba kita ganti dengan amalan soleh. Karena
terkadang ada orang bagi dia tidak mampu berpuasa karena pekerjaannya berat. Iya. Sebagaimana Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Beliau ya jarang puasa sunnah karena beliau kalau puasa itu tidak kuat membaca Al-Quran dan sholat. Ya, maka beliau lebih mengutamakan sholat sunnah dan membaca Al-Quran. Ya, sehingga beliau jarang berpuasa sunnah. Ya, karena memang sholat sunnah lebih utama dibandingkan dengan puasa sunnah. Sahih. Nah, antum misalnya sebagai seorang guru tidak bisa melaksanakan tugas Anda sebagai seorang guru kalau Anda berpuasa karena lelah dan yang lainnya. Maka harus kita dahulukan yang wajib. Melaksanakan amanah untuk mengajar itu wajib. Ya udah, nggak puasa sunnah nggak masalah. Tapi upayakan ada gantinya di bulan-bulan haram ini dengan cara membaca Quran, dengan cara berbuat kebaikan, beramal soleh dan yang lainnya. Ya. Nah ini akal Islam azan ya Allah wa yakum. Jelas kita di bulan-bulan haram ini kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Ya. Wallahu a'lam, semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Di pagi hari ini kita tutup subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.